Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di pagi ini menjadi tamunya. Kita bisa mengawali hari dengan kebaikan yang mulia, ibadah yang sangat agung, melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah salat subuh berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan sejenak belajar tentang agamanya yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan menjaga kita, serta memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa tafakuh dalam agamanya. Kemudian ucapan salawat dan salam tak lupa dan tak bosan pula kita sampaikan untuk junjungan kita, kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, sebagai panduan di dalam menjalani kehidupan kita, sebagai panutan di dalam beragama, dan sebagai rujukan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa mencintai dan mengikutinya. Tak lupa kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita pula yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah banyak berkorban dan berjasa untuk kita. Mudah-mudahan segala apa yang telah mereka lakukan menjadi amal baik bagi mereka, dan Allah tempatkan mereka di sisi yang mulia di hari kiamat kelak. Kemudian untuk para guru, para masyayikh yang telah mendidik dan mengajarkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan mereka dan anak mereka. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang Syarah Al-Baqiyatus Salihat, zikir-zikir setelah salat, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Pada pembahasan yang pertama, di antara zikir yang kita baca setelah salat adalah membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu kita melanjutkan dengan pembahasan kedua, setelah Nabi SAW beristighfar 3 kali berdasarkan hadis Thauban radhiyallahu taala an, juga Nabi SAW setelahnya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian ini juga berdasarkan hadis Thauban radhiyallahu taala an. Dan di antara zikir yang berikutnya, Rasulullah SAW membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa' dzal jaddi minkal jadd. Dibaca 1 kali. Dibaca 1 kali. Ini berdasarkan hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Nabi mengatakan wala na'budu illa iyyah wa lahun ni'mah wal fadl was sana'ul hasan la ilaha illallah
mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, dibaca satu kali juga. Ini berdasarkan hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana idza sallama min salatih qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah hatta dzakarahu hadzal hadis, sampai dia menjelaskan hadis yang kita bacakan tadi. Wa kana yadhkuru anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna duburi kulli salatin. Sampai juga dia menyebutkan bahwa Nabi bertahlil di akhir salat, di akhir setiap salat dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa dan zikir berikutnya. Qala al-musannifu waffaqahullah. Musannif kitab ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik tentang jenis-jenis tasbih yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat. Tasbih bentuk-bentuknya yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat. Qala al-musannifu waffaqahu Allah at-tasbihu wat-tahmidu wat-takbiru wat-tahlilu wa lahu khamsu sifatin. Ada 5 sifat tasbih, tahmid, takbir dan tahlil yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat. Yang pertama, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini dibaca 10 kali, masing-masing dibaca 10 kali. Ini warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca seperti mana yang disebutkan di dalam sebuah hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu khallatani la yukhsihima rajulun muslim illa dakhala al-jannah wa huma yasir wa man ya'malu bihima qalil yusabbihu Allah fi duburi kulli salatin 'ashran wa yahmaduhu 'ashran wa yukabbiruhu 'ashran. Isnaduhu sahih. Berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Dan Nabi juga bertahmid sebanyak 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Dan Nabi juga bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai 10 kali. Ini sifat yang pertama. Artinya bahwa kalaupun ini kita lakukan juga dibolehkan. Juga dibolehkan. Kemudian yang kedua, di antara bentuk tasbih yang warid juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah 25 marrah, sebanyak 25 kali. Sebanyak 25 kali. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis yang sangat banyak, Ibn Afla, Kathir Ibn Afla, dari hadisnya Kathir Ibn Afla an Zaid ibn Thabit anna rajulan min al-ansari ra'a fil manami anna atayan atahu faqala lahu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarakum an tusabbihu 33 wa tahmidu 33 wa tukabbiru 34 fi duburis salah faqala na'am qala faj'aluha 25 waja'alu fiha at-tahlil. Isnaduhu sahih. Dari sinilah bahwa kita pahami Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca 25 kali hatta yukammil 25 marratan, dan menyempurnakan 25 kali fi min kullin, masing-masing dari apa yang dibacanya. Maka di sinilah bahwa fafihi dijelaskan oleh muallif
anna min anwa' at-tasbih wa at-tahlil wa at-takbir al-ityan bihi ala hadhihi as-sifah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah. Sebanyak 25 kali. Sifatnya seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah 25 kali. Fa hadzal hadits faedah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fihi bayan imtina' qabulil mahallil jam'i baina anwa' as-siyaghi. Artinya bahwa jika seandainya kita pakai jenis yang pertama, pakai. Atau jenis yang kedua juga boleh. Nah, tidak boleh kita gabung-gabung. Yang mana kita pakai itu yang kita, yang mana satu kita pakai itu yang kita lafazkan. Nah, kemudian lianna qala lahum faj'aluha 25 waj'alu fiha at-tahlil. Walaupun sebetulnya boleh kita menggabungkan, maka laqala zidu lakinnahu arsyadahu ila naw'in akhar wa huwa al-iqtisaru ala 25 ma'a ziyadati ala at-tahlil fiha. Dibaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ditambah dengan tahlil wala ilaha illallah wallahu akbar wala ilaha illallah. Nah, ini jenis yang kedua. Adapun bentuk dan sifat yang ketiga, boleh kita membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 marrah, sebanyak 33 kali. Bila tamamin lil mi'ah, tanpa kita sempurnakan 100. Ini juga warid dari Nabi, datang dari Nabi, dan ini yang biasa kita lakukan, yang sehari-hari, yang masyhur di tengah-tengah kita, dan ini juga warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dalam sahihaini Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anna fuqara al-muhajirin ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang susahnya muhajirin, orang-orang fuqaranya datang kepada Rasulullah, fasyaku ilaihi sawqal munfiqina min aghniya as-sahabah lahum. Mengadukan tentang keadaan orang-orang kaya yang memiliki kelebihan dari mereka. Dari sisi apa? Dari sisi infak. Orang-orang fuqara al-muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semangat mereka ini dalam ibadah kepada Allah. Mereka kalau ada orang yang lebih darinya dari sisi ibadah, Masya Allah, mereka merasa sedih. Seperti halnya orang-orang fuqara muhajirin ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal di mana orang-orang kaya dari para sahabat mendahului mereka dari sisi ini, Masya Allah, dari sisi berzikir, ibadah kepada Allah. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma qalu dhahaba ahlul duthuri bil ujur. Mereka orang-orang kaya, dia membawa pahala yang sangat banyak sekali. Qal, maka Nabi memberikan solusi kepada mereka ini, memberikan semangat, memberikan motivasi. Nabi menyuruh, yasabbihullaha 33, pujilah Allah sebanyak 33 kali. Ya, wahmaduhu 33, dan bertahmidlah kepada Allah, sucikan Allah 33 kali, dan bertahmidlah kepada Allah, pujilah Allah 33 kali. Wa kabbiruhu 33, dan bertakbirlah kepada Allah sebanyak 33 kali. Farsyadahum ila subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 marrah wa lam yadhkur tamaman lil mi'ah. Jadi Nabi tidak menyempurnakan 100 dengan lafaz yang lain. Kalau 33 masing-masing 33, maka sempurnalah 9, ya. Tidak sampai 10, tidak sampai 100, afwan. Tidak sampai 100. 33. Nah, di sini juga kita dapatkan hadis ini, dan ini boleh kita lakukan. Asal kisahnya dari mereka fuqara muhajirin yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fayasiru tasbihu 33 wa tahmidu 33 wa takbiru 33 lima taqaddam min hadithi Zaid ibn Thabit fi ru'ya ar-rajul al-ansari, wa fihi, dalam hadis itu dijelaskan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarukum an tusabbihu 33
wa tahmaduhu thalathan wa thalathin wa tukabbiruhu arba'an wa thalathin. Ini sampai 100. Tapi yang hadis dari Abu Hurairah ini hanya 33. Nah, ini pun boleh kita lakukan. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, yang keempat adalah menyempurnakan dia 100 dengan mengatakan takbir arba'an wa thalathin, 34. Dibentuk yang ketiga tadi berapa? 33, 33, 33, di 99. Lalu kemudian yang keempat ini sempurnakan 100 dengan mengatakan takbir itu 34. Ini jenis atau sifat yang keempat. Adapun yang kelima, yang kelima adalah di mana kita membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali dan disempurnakan 100 dengan mengatakan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa bedanya dengan yang keempat? Yang keempat takbirnya kita jadikan 34. Jadi sempurna 100. Adapun sifat yang kelima, setelah kita tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, disempurnakan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini berdasarkan hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99, itu total jumlahnya 99. Wa qala tamamal mi'ati, dan dia sempurnakan menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Allahu akbar. Orang yang membaca 33 kali bertasbih, tahmid 33 kali, bertakbir 33 kali dan sempurnakan 100 dengan mengucapkan tahlil tadi, maka Allah akan ampunkan dosanya walaupun seperti buih di atas lautan. Subhanallah. Ini rahmat dan karunia Allah kepada umat ini. Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan mengucapkan bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia yang luar biasa yang Allah berikan, nikmat yang tiada tara, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Yang jelasnya kita adalah makhluk yang berdosa. Tiada hari, tiada waktu, kecuali kita mungkin ada dosa yang kita lakukan. Dosa lisan, dosa mata, dosa hati, dosa pikiran, apa saja yang itu menghadirkan dosa di dalam catatan keburukan kita. Namun itu semua akan bisa dihapus, dihilangkan kalau kita melazimkan menjaga doa dan zikir yang sudah kita bahas ini. Nah, fahadha yadullu ala hadhihi sifah. Inilah 5 bentuk sifat zikir yang disebutkan. Wa yadullu aidan ala anna hadhihi sifati hiya akmalus sifat. Dan sifat yang kelima, bentuk yang kelima ini yang paling sempurna. Walihada iqtasara 'alaiha ba'du musannifina fil adhkar fal-iqtisaru 'alaiha li ajli 'azamati ajriha. Makanya kita dapatkan di dalam kitab-kitab yang membahas tentang zikir selain salat, mereka menukilkan zikir yang sifat yang kelima ini. Kenapa demikian? Karena keagungan, kedudukan dan besarnya pahala orang yang mengucapkannya. Padahal boleh mana saja yang kita baca dari 5 sifat tadi. Ya, boleh mana saja yang bisa kita baca dari 5 sifat tadi. Itu dibolehkan. Ya. Kalau bisa kita ulang sekali lagi, adalah yang pertama di mana kita membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil selesai salat itu ada 5 sifat. Yang pertama kita ulangi subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar masing-masing 10 kali. Itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua,
subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala ilaha illallah, itu dibaca sebanyak 25 kali. Itu bentuk yang kedua. Yang ketiga, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 kali. Selesai. Dia cuma 99 totalnya. Kemudian yang keempat, zikir yang nomor 3 itu subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 kali, ya, dan disempurnakan dengan 100, menjadi 100 dengan menambah takbir 34 kali. Sempurna 100. Dan yang terakhir, kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, disempurnakan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Inilah 5 sifat yang mana kita mencoba untuk memahaminya dan melihat bagaimana zikir-zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang ini adalah memiliki keagungan-keagungan, memiliki keutamaan-keutamaan. Boleh kita memilih, boleh mana saja yang ingin kita lakukan. Namun yang paling sempurna ini katakan oleh muallif kitab adalah jenis yang terakhir, karena keagungan dan besarnya pahala yang Allah sediakan bagi yang membacanya. Tetapi kemudian kata beliau, wal afdal ay yunawwi' bainaha fayati biha marratan wa yati bihadhihi marrah. Ya, kalau bisa kita pakai keseluruhannya, pagi ini dia membaca yang pertama, zuhur nanti yang kedua, kemudian seterusnya, mana saja yang dari zikir 5 ini boleh kita lakukan. Wa yati bihadhihi marrah fa inna hadha huwa al-qawl al-muqaddam fi aqwal al-ulama fi sunan al-mutanawwi'ah. Dan inilah yang pendapat yang didahulukan di antara pendapat-pendapat para ulama, annahu ya'ti biha anwa'an ala ikhtilafi mawadhi'iha, dia membaca seluruh jenis-jenis zikir sesuai dengan berdasarkan perbedaan tempat dan bentuknya. Liyusib jami'al warid anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita bisa pernah melakukan jenis-jenis zikir yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ikhtiyaru Ibnu Taimiyah, ya, dan ini salah satu bentuk pilihan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat yang beliau usung. Artinya kalau kita pakai seluruhnya, maka kita mendapatkan, mengumpulkan, bisa mengamalkan seluruh wirid-wirid yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga murid beliau Ibnu Rajab dan seterusnya, wa hafiduhu fi tilmidha wa Abu al-Faraj Ibnu Rajab, ya, kemudian wal akmal al-abdi ayajma' bainaha bil atf ay yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dan mengumpulkan seluruh jenis-jenis zikir tadi, maka itu adalah yang paling afdal. Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati fiddin, kita bisa menyempurnakan bentuk-bentuk zikir kita dan bisa kita melazimkan lafaz-lafaz ini dalam keseharian kita selesai kita salat dan selesai kita mengerjakan ibadah yang mulia ini. Lalu kemudian, ya, inilah beberapa pembahasan kita. Dan ada sebagian manusia, ya, kata muallif kitab ini, wa tajid ba'dun nasi yursiluha irsalan la yutimu bih dzikr fa ba'dun nasi la tasma' minhu illa sinad. Kecuali kata Syekh ini melanjutkan, ada sebagian orang yang ketika berzikir itu, ya, hanya terdengar kata sin saja, artinya tidak sempurna. Kita jangan mau cepat-cepat saja baca subhanallah, 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 subhanallah. Ada sebagian yang hanya terdengar, ya, ucapan yang tidak sempurna. Kata beliau, maka ini jangan sampai terjadi di kita, ya. Fa hadzal rajul la yadhkur. Kalau orang mengucapkan itu tidak berzikir namanya. Itu tidak berzikir dia. Ya, seperti, ya, orang kalau sudah sampai puncak zikir, yang Allah itu hanya ujungnya aja dibaca. Nah, maka kata Syekh, ini la yadhkur, tidak berzikir orang seperti ini. Innama yadhkur alladhi yaqulu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah yang berzikir itu. Sempurna dia. Jangan di awal huruf saja
sin saja dibaca atau ujungnya saja. Allah, ya, hu. Itu jangan sampai ini terjadi. Artinya ini kata beliau, fa ba'dun nasi yufsid ibadatahu bi ibadati. Ya, ibadahnya dirusak oleh dia. Ya, fa yufsid ibadatahu bi adatihi. Ya, ibadahnya dirusak oleh beliau dengan adat kebiasaannya. Fa innal 'adata laha atharun fi ifsadil ibadah. Kata beliau, hati-hati bahwa kebiasaan itu bisa merusak ibadah kita. Fatajidun nas yuwati'una ala kalimah ba'dun nasi taqulu lahu waqa'a li khairun fi kada wa kada fayaqulu ahsan aw tadhakkar lahu insaraf syarrin anka fayaqulu aswa wa kilal kalimataini tudhib 'anil 'abdi ibadatan min dzikrillah tabaraka wa ta'ala. Ada orang-orang yang ketika dia dalam kebaikan atau keburukan, ya maka dia menggunakan kalimat-kalimat tertentu. Maka jangan sampai kita mengganti apa yang telah Allah pilih dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kita ganti dengan yang perkataan lain. Itu tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fal 'abdu idza waqa'at bihi al-musibah, kita cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila seseorang mendapatkan nikmat, dibaca alhamdulillah wa syukru lillah. Fal 'adatu tufsid al-ibadah kalwaqi' minan nasi fil adhkar allati takunu ba'da as-salawat. Makanya subhanallah, selesai salat ini kita dianjurkan oleh Nabi membaca apa yang dibaca, itu yang kita amalkan. Jangan mengamalkan yang lain. Makanya terkadang selesai salam, seperti kita bahas kemarin, selesai salam terkadang langsung fa'alam annahu la ilaha illallah. Nabi tidak melakukan itu, walaupun itu benar. Tapi yang dilakukan Nabi apa? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalimatnya benar, tidak ada sedikit pun kesalahan di situ. Namun yang warid diucapkan pertama kali adalah istighfar sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan zikir-zikir yang kita baca benar dan kita senantiasa di atas amalan yang benar dan dipandu oleh dalil-dalil yang sahih, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beramal secara amal yang berkualitas dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Cukup pembahasan kita pagi ini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.